Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tupokha pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen PTK akan mempresentasikan mengenai materi Vocational Education and Training Institution atau biasa disebut juga dengan pendidikan, kejuruan, dan lembaga pelatihan. Baiklah, kali ini saya Nasria akan mempresentasikan di bagian modul 4, yaitu rencana penyampaian pelatihan. Oke, kita langsung saja pemangku kepentingan dalam perencanaan. Sistem PET harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, baik itu pada lingkungan lokal, nasional, dan juga global, yang semakin kompleks untuk kepuasan para pemangku kepentingan. Perencanaan yang efektif bukanlah tugas manajemen yang mudah, karena beberapa alasan, di antaranya ada banyak pemangku kepentingan. Nah, adapun pemangku kepentingan di sini seperti mahasiswa, industri, lembaga FED, masyarakat, dan juga pemerintah, yang minat dan tuntutan pelatihannya tentu di sini tidak selalu sama. Dalam artian, ketika kesamaannya di sini yaitu memenuhi kebutuhan dunia industri. Adapun yang kurang lebih yang tidak samanya biasanya di sini terjadi pada mahasiswa. Misalnya saja ada pengaruh teman sebayanya ataupun masalah pendanaan atau juga bakat minatnya sehingga mereka mengikuti pelatihan yang ada di lembaga FED. Kemudian kita masuk di peran perencanaan lembaga PET. Di sini lembaga PET yang otonom akan memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk perencanaan pemberian pelatihan. Nah, agar berhasil dalam peran utama mereka dalam memberikan kesempatan belajar bagi siswa, maka lembaga PET pertama harus membuat siswa itu mendaftar. Nah, yang kedua, lembaga FED untuk menawarkan kursus yang diinginkan siswa akan sangat bergantung pada pertimbangan penawaran ataupun juga permintaan. Misalnya saja, pada era saat ini teknologi sangat dibutuhkan di bidang pekerjaan, berbagai bidang pekerjaan. Nah, maka mahasiswa ataupun siswa di sini banyak memasuki ikut kursus di lembaga FED di bagian kaitannya dengan teknologi. Kemudian, tujuan strategis perencanaan pelatihan. Pertama, memastikan arus pendatang baru yang cukup ke pasar tenaga kerja. Kemudian, mengatasi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan keterampilan di tenaga kerja. Kemudian, menyediakan kebutuhan keterampilan masa depan. Kemudian, mengidentifikasi dan menyediakan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan keterampilan yang kelompok rentan. Oke, kita masuk ke materi metodologi dan teknik penilaian permintaan industri PET. Yang pertama, melakukan pemetaan atau survei struktur kualifikasi pekerjaan di industri lokal. Misalnya saja, mengunjungi perusahaan, kemudian memberikannya kuesioner. Kemudian yang kedua, melakukan survei praktek pelatihan berbasis industri dan peluang yang mungkin muncul bagi penyedia PET. Kemudian yang ketiga, melakukan survei tujuan lulusan. Di sini menentukan di mana sampel lulusan PET itu bekerja setelah lulus. Selanjutnya, melakukan survei terhadap angkatan kerja saat ini untuk mengetahui cara-cara utama bagaimana agar bisa memasuki pekerjaan utama. Selanjutnya, mengumpulkan data tentang lowongan pekerjaan saat ini. Biasa dilihat di iklan, layanan, misalnya surat kabar. Kemudian, mengumpulkan data tentang tingkat pengangguran. Selanjutnya, mengumpulkan informasi tentang industri lokal dan juga proyek pembangunan masa depan. Selanjutnya, mengumpulkan data tentang peluang kerja yang mungkin ada di usaha kecil dan juga di wilayah-wilayah yang dilayani oleh penyedia FED. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya.
Ya, terima kasih atas kesempatan dan presentasi yang telah dilakukan oleh teman. Itu rencana penyampaian pelatihan. Menilai permintaan siswa untuk kursus FED. Permintaan siswa untuk kursus umumnya terbagi dua kategori utama. Yang pertama permintaan pelatihan prakerja dan yang kedua permintaan dari pelajar dewasa. Permintaan pelatihan prakerja dari siswa yang mencari keterampilan dan kompetensi yang dapat meningkatkan pekerjaan dan remunerasi mereka di masa depan. Siswa biasanya mendasarkan pilihan mereka tentu saja dengan menilai apakah itu akan meningkatkan prospek pekerjaan mereka serta pendapatan mereka di masa depan. Jika mendapat informasi yang baik, siswa cenderung memilih kursus kejuruan yang memenuhi harapan pengusaha. Siswa dapat menanggung risiko kemungkinan kehilangan pasokan lulusan, sementara industri bagian besar menanggung risiko kekurangan pasukan kerja yang cukup keras. Permintaan siswa biasanya disusun berdasarkan pekerjaan, pertukangan, ledeng, teknik elektronik dan sebagainya, dan berdasarkan tingkat hargaan kejuruan. Siswa sendiri juga dapat mengakses informasi yang bisa dibilang lebih objektif daripada materi promosi diri yang disediakan oleh institusi. Sumber informasi yang tersedia bagi calon siswa dapat mencakup pertama penasihat karir sekolah, yang kedua informasi pasar tenaga kerja yang disediakan oleh instansi pemerintah dan industri melalui laporan pasar tenaga kerja, publikasi lain dan situs web dan sebagainya. Tiga, informasi tentang kesempatan kerja, lowongan kerja dan sebagainya di media. Yang keempat, kelompok sebaya calon siswa mungkin berpengaruh tetapi tidak selalu merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Kemudian permintaan dari pelajar dewasa, termasuk pengangguran yang ingin memperoleh perdagangan baru atau meningkatkan kualifikasi mereka. Pelajar dewasa yang ingin memperoleh kualifikasi untuk pertama kalinya atau peserta didik kesempatan kedua atau ingin memperbarui atau meningkatkan kualifikasi mereka saat ini juga dapat mewakili komponen signifikan dari permintaan siswa. Pelajar dewasa mungkin lebih terdorong dan berkomitmen untuk melakukan pelatihan daripada siswa yang lebih muda. Komponen pelatihan lembaga FED yang didanai publik untuk pelajar dewasa prioritas perlu dinegosiasikan oleh lembaga FED nasional atau departemen pemerintah. Berbagai kursus pelatihan juga dapat dibiayai dengan biaya. Dan metodologi dan teknik penilaian permintaan pelatihan siswa. Pelajar, pemerintah, industri, dan penyedia FED semua perlu memahami hubungan antara pelatihan dan pekerjaan. Pemahaman tersebut dapat dikembangkan melalui dua teknik survei. Yang pertama, studi penelusuran lulusan, dan yang kedua, studi pelacak balik karyawan. Studi penelusuran lulusan yaitu mengeksplorasi perilaku pasca pelatihan mereka di pasar tenaga kerja dan pendidikan lanjutan. Sementara studi pelacak balik karyawan itu mengeksplorasi bagaimana mereka memasuki pekerjaan tertentu dan peran penyedia pelatihan dan perusahaan di dalamnya. Siswa yang berpengetahuan luas umumnya akan memilih untuk mendaftar di kursus kejuruan prakerja yang memaksimalkan prospek mereka untuk pekerjaan dan pendapatan di masa depan. Informasi yang diperoleh dari studi penelusuran mungkin sangat menarik bagi siswa dan penasihat mereka. Studi penelusuran biasanya dilakukan oleh lembaga FED itu sendiri atau kadang-kadang oleh asosiasi mereka atau oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas FED. Selanjutnya, mengarahkan persediaan pelatihan lokal. Pemasaran juga dapat memiliki peran penting dalam mengarahkan pasokan pelatihan lokal. Misalnya digunakan untuk mendorong persaingan untuk pendaftaran. Sebagai alternatif, ini dapat digunakan untuk menekankan pengaturan kerjasama di antara penyedia dan untuk promosikan nilai umum dari pelatihan. Akan tetapi, promosi selalu disertai dengan risiko mendorong kelebihan pasokan. Selanjutnya, metode dan teknik perencanaan pengiriman training. Pertama, perencanaan strategis untuk pengiriman FED. Perencanaan yang efektif terjadi melalui dua skala waktu yang berbeda. Pertama, perencanaan strategis jangka panjang, dan yang kedua, perencanaan bisnis jangka pendek atau tahunan. Perencanaan strategis jangka panjang memberikan efek pada visi Dewan Pemerintahan untuk lembaga FED, misi yang disepakati dan pengembangan strategis jangka panjangnya. Sementara perencanaan bisnis jangka pendek atau tahunan menentukan pemberian pelatihan penyedia untuk tahun akademik dan keuangan yang akan datang. Kedua, penilaian risiko. Pertama itu risiko siswa, yang kedua risiko lembaga penelitian. Risiko siswa, penyelenggaraan pelatihan bukan tanpa risiko, baik bagi siswa yang menerima pelatihan maupun bagi lembaga FED yang menyelenggarakannya.
Bagi siswa, risiko terbesar mungkin adalah biaya kesempatan untuk melakukan pelatihan daripada melakukan sesuatu yang lain, misalnya bekerja dan mendapatkan penghasilan. Lalu ada biaya peluang, tetapi ini pada prinsipnya harus diimbangi dengan manfaat yang diberikan pelatihan, misalnya melalui peningkatan pekerjaan atau potensi penghasilan. Namun, jika pelatihan tidak relevan dengan pekerjaan yang diinginkan siswa atau kualitasnya tidak memadai, siswa harus bertanggung jawab atas seluruh biaya kesempatan serta biaya kuliah dan pengeluaran lain yang dikeluarkan selama pelatihan. Kemudian resiko lembaga penelitian. Lembaga FED juga menghadapi resiko. Terlepas dari tingkat otonomi mereka, perbedaan otonomi hanya menggeser keseimbangan resiko antara lembaga dan lembaga yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa resiko signifikan yang dihadapi lembaga FED mungkin etis. Memberikan kursus pelatihan yang tidak memenuhi kebutuhan siswa dapat dikatakan tidak etis. Mereka tentu tidak untuk kepentingan terbaik mahasiswa atau pemangku kepentingan lainnya, industri dan pengusaha, pemerintah sebagai penyandang dana dan regulator, dan masyarakat. Dalam istilah praktis, risiko mereka yang paling signifikan bisa dibilang bersifat politis, baik sebagai akibat dari perubahan kebijakan, seringkali setelah pergantian pemerintahan atau menteri, atau sebagai akibat dari campur tangan politik, khususnya dalam alokasi dana. Risiko-risiko ini dapat dikurangi jika ada pernyataan yang jelas tentang kebijakan pelatihan dan ada sistem pendanaan dan akuntabilitas yang transparan dan objektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan. Saya akan membahas unit 52, proses penganggaran kelembagaan. Yang pertama, perencanaan bisnis di lembaga FED. Komponen kunci dari perencanaan bisnis adalah pengembangan rencana bisnis itu sendiri. Perencanaan yang efektif terjadi melalui dua skala waktu yang berbeda. Satu, perencanaan strategis jangka panjang, yang memberikan efek pada rencana strategis Dewan Pemerintahan untuk lembaga FED. Yang kedua, perencanaan bisnis jangka pendek atau tahunan, yang menentukan keluaran institut FED untuk tahun akademik dan keuangan yang akan datang. Jadi, hasil dari proses perencanaan strategis umumnya merupakan rencana pengembangan strategis tingkat tinggi untuk lembaga yang memberikan panduan jangka panjang kepada Dewan Pengatur dan staf manajemennya, biasanya untuk jangka waktu 3 hingga 10 tahun. Yang kedua, mendaftar untuk pendanaan eksternal. Pendanaan dapat dialokasikan ke lembaga FED dengan cara: 1. Permohonan kepada lembaga pendanaan pemerintah mengenai layanan yang akan diberikan dan harga yang harus dibayar untuk layanan tersebut. Layanan ini dapat dinyatakan sebagai tujuan, indikator kinerja, dan target kinerja. Nah, yang kedua, permohonan kepada lembaga pendanaan mengenai pendanaan untuk perbaikan infrastruktur. Dalam hal ini, lembaga tersebut akan diminta untuk menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk memajukan prioritas pemerintah dan bahwa lembaga tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola pengeluaran dana tersebut. Yang ketiga, tender kompetitif, yang akan meminta lembaga FED yang tertarik untuk mengajukan proposal berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk pengeluaran dana atau pemberian layanan. Ini mungkin termasuk aplikasi untuk pengembangan sumber belajar atau penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan tambahan. Alokasi pendapatan internal. Anggaran internal berasal dari rencana bisnis lembaga FED yang bertujuan untuk mendukung operasinya. Alokasi anggaran harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan Departemen Pengajaran dan Dukungan, tetapi dengan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa semua staf yang bertanggung jawab memahami persyaratan akuntabilitas mereka. Yang kedua, dengan mekanisme pendanaan ini, sumber daya publik dapat secara langsung dihubungkan ke setiap pusat biaya dan unit lembaga, misalnya departemen, sekolah, atau layanan, dalam hal kontribusi aktual unit terhadap output. Misalnya dengan pembiayaan normatif, pendapatan publik suatu lembaga pada prinsipnya dapat dialokasikan ke setiap unit secara proporsional dengan jumlah pendaftaran unit untuk memenuhi biaya yang dikeluarkan pada tingkat masing-masing pusat biaya. Yang berikutnya, prosedur biaya pengiriman layanan. Penetapan biaya pemberian layanan memerlukan pendekatan yang jelas dan konsisten di semua bidang operasi, termasuk yang pertama,
penetapan biaya untuk staf di semua klasifikasi, termasuk penyesuaian untuk kenaikan gaji yang diharapkan. Yang kedua, biaya kepegawaian, termasuk cuti tahunan, retribusi kompensasi pekerja, cuti sakit, dan sebagainya. Biaya infrastruktur, seperti asuransi, pemeliharaan fasilitas dan peralatan, utilitas IT, dan sebagainya. Yang keempat, pengaturan biaya pelayanan operasional seperti biaya telepon, ongkos kirim, penggunaan dana kendaraan, pembukaan fasilitas di luar jam kerja, fotokopi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, biaya non-gaji, seperti catering, materi siswa, dan item tambahan kecil lainnya. Yang berikutnya, aturan keuangan di lembaga Fed, kepemilikan dan kepentingan pembelian. Negara mempertahankan kepentingan kepemilikan yang kuat dalam kelangsungan keuangan lembaga Fed otonom, diperkuat oleh dukungan keuangannya kepada lembaga publik. Aturan keuangan juga cenderung mencakup yang pertama, satu, pembukuan dan pelaporan standar. Yang kedua, wewenang untuk pengeluaran dan aturan dan prosedur untuk mendelegasikan wewenang. Yang ketiga, persyaratan pelaporan seperti bulanan, triwulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tolak ukur kinerja keuangan, seperti misalnya rasio modal kerja. Baik, unit 53, pembiayaan melalui pemulihan biaya. Pemulihan biaya melalui biaya kuliah. Lembaga Fed publik biasanya memiliki 3 sumber keuangan utama untuk mendukung pemberian pelatihannya. Yang pertama, pendanaan publik yang dialokasikan oleh agen pendanaan, misalnya Departemen Pemerintah atau Dewan Pendanaan. Yang kedua, pendanaan swasta, bisa biaya kuliah dan dana abadi. Yang ketiga, pembiayaan berbasis pendapatan. Itu bisa dimaksud dengan pemulihan biaya, penjualan jasa, dan sebagainya. Yang terakhir, pemulihan biaya melalui layanan pengiriman. Biaya untuk pendapatan layanan keterlibatan biaya untuk layanan lembaga Fed publik dapat mencakup layanan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi, layanan konsultasi yang terkait dengan berbagai fungsi pembelajaran dan pengembangan, proyek pengembangan dan pemeliharaan sumber belajar. Biaya untuk pemberian layanan oleh lembaga Fed publik dapat didorong oleh kebijakan dan target pemerintah. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mendorong peningkatan tingkat kemandirian, dan yang terakhir, untuk mempromosikan hubungan dekat dengan arahan dan keahlian lembaga publik dan kebutuhan industri. Baik, sekian dari saya. Saya akan melempar ke teman saya, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar, anggota kelompok dari Tupuk H. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengelola aset dan pendapatan. Yang pertama yaitu pinjaman dan sewa. Lembaga Fed publik otonom yang sebagian besar atau seluruhnya didanai publik dibantu oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Fed publik lembaga untuk menghasilkan rencana bisnis yang menunjukkan bahwa pinjaman adalah tindakan yang bijaksana atau risiko minimal untuk diikuti. Selanjutnya yaitu pengeluaran modal, bangunan, dan peralatan. Keputusan tentang belanja modal besar oleh lembaga Fed yang otonom biasanya memerlukan persetujuan Dewan Pemerintahannya. Pembiayaan belanja modal besar dapat dicapai dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu mengurangi sebagian dari dana publik lembaga Fed sebelum alokasinya untuk pemberian pelatihan. Terus yang kedua menggunakan akumulasi surplus kas. Terus yang terakhir pembiayaan utang atau pinjaman. Selanjutnya yaitu pembuangan aset dan penciptaan. Manajemen lembaga Fed publik yang otonom dapat menentukan bahwa aset tertentu, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Pemerintah sebagai memiliki kepentingan yang sah dalam divestasi dan penghapusan. Pemerintah dapat melakukan pembuangan aset
Misalnya yang pertama yaitu menentukan bahwa hasil dari setiap divestasi dikembalikan kepada pemerintah atau agen yang ditunjuk. Nah yang kedua, mengizinkan divestasi atau penghapusan hanya aset dengan nilai moneter di bawah nilai yang maksimum yang ditentukan. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu mengharuskan lembaga publik memperoleh persetujuan dari agen yang ditunjuk, misalnya pejabat kementerian sebelum melepaskan aset apapun yang bernilai uang di atas nilai minimum yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan surplus operasional. Sumber surplus selisih moneter antara pendapatan dan belanja adalah surplus atau defisit operasional lembaga Fed publik dalam jangka panjang. Surplus atau defisit operasional harus memperhitungkan depresiasi aset tetap lembaga sebagai komponen biaya pengiriman yang real. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan standar dan audit keuangan. Satuan laporan keuangan untuk lembaga Fed otonom memiliki tingkat otonomi keuangan, tata kelola dan manajemen yang harus akuntabel dan terlihat bertanggung jawab. Untuk penggunaan sumber daya publik dan swasta yang dialokasikan untuk itu, penyedia Fed publik bertanggung jawab atas pendanaan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai pemilik, pemberi dana utama dan regulator. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.